Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita mulai di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas chapter 3 dari buku Kyoso, yaitu tentang menyesuaikan akun atau membuat jurnal penyesuaian. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih terkait dengan persamaan dasar akuntansi, apa itu akuntansi ya, kemudian bagaimana kalian memahami debit dan kredit, kemudian aturan kalian membuat atau menyusun jurnal umum, kemudian dari jurnal umum itu kalian akan masuk ke buku besar, kemudian dari buku besar proses dari jurnal umum ke buku besar itu dinamakan posting. Nah, dari buku besar kemudian akan disusun yang namanya neraca saldo, dan setelah itu kita buat yang namanya laporan keuangan. Di bab 3 kita akan membahas menjadi 2 pertemuan, di mana pertemuan ke-6 kita akan mencoba membahas terkait dengan dasar-dasar atau penentuan waktu dari laporan keuangan, kemudian tahun kalendernya, tahun fiskalnya, tahun penyusunan laporan keuangannya, kemudian dasar akuntansi terkait dengan akrual dan cash basic, kemudian perbedaannya apa, kemudian bagaimana penyajian pendapatan dan beban, pengakuan pendapatan dan beban. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas terkait dasar-dasar penyusunan jurnal penyesuaian, jenis-jenis jurnal penyesuaian ada apa saja, kemudian kita menyesuaikan akun menggunakan penyesuaian berkaitan dengan akun deferral atau akrual, kemudian bagaimana keterkaitan antara keduanya. Kemudian yang terakhir di bagian ketiga kita akan membahas terkait dengan neraca saldo setelah penyesuaian dan juga laporan keuangan. Bagaimana kita menyiapkan neraca saldo dan juga laporan keuangan setelah dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kita akan sampai ke bagian keempat ya, jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ini kita masuk ke permasalahan penentuan waktu. Jadi alasan kenapa kita perlu membuat jurnal penyesuaian karena ketika ada cut off pembuatan laporan keuangan, otomatis nanti akan ada akun-akun ketika perusahaan menerima pembayaran di muka atau mungkin perusahaan membayar beban untuk 1 tahun ke depan, ternyata yang dipakai baru berapa bulan, misalkan dari Januari sampai dengan Februari atau sampai dengan Maret, maka ketika penyusunan laporan keuangan di bulan Desember maka diperlukan penyesuaian. Nah, ini ya maksudnya para akuntan itu membagi masa ekonomis perusahaan menjadi periode waktu yang artifisial. Jadi nanti ada laporan keuangan, kalau kalian tahu, atau laporan tahunan akan dibagi periode waktunya biasanya 1 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun. Nah, di pembagian waktu itu nanti diperlukan penyesuaian karena penyusunan akun-akun di laporan keuangan itu harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Ketika beban ya berarti itu akan menjadi beban, ketika asetnya berkurang maka atau asetnya sudah dipakai gitu maka akan berkurang, maka harus diperlukan penyesuaian seperti itu. Kemudian ini ya tahun fiskal. Nah, kita bisa menyebutnya periode waktu selama 1 tahun yaitu tahun fiskal atau fiscal years, di mana ini ya pengertiannya periode waktu akuntansi yang namanya 1 tahun. Kemudian tahun kalender berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini ada yang dinamakan periode interim ya, bisa 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Biasanya perusahaan yang sudah go public akan menerbitkan setiap 3 bulan akan ada laporan, kemudian di akhir akan ada laporan tahunan di Desember. Nah, ini perbandingan akuntansi basis akrual dan kas. Sebenarnya sebelum IFRS ada namanya akuntansi basis kas, di mana akuntansi basis kas itu
menerima kas, di mana perusahaan pendapatan diakui ketika perusahaan menerima kas. Jadi ketika perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan atau menjual barang, ketika kas tidak diterima maka tidak diakui gitu kan. Kemudian beban pun sama, ketika tidak bebannya dalam arti hutang gitu kan, tidak dibayar secara cash, maka tidak diakui sebagai beban. Nah, ini tidak sesuai dengan IFRS. Oleh karena itu basis yang sekarang digunakan adalah akuntansi basis akrual, di mana perusahaan mengakui pendapatan saat mereka benar-benar telah memberikan jasa, jadi bukan pada saat menerima kas, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini ada dua prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan pendapatan yaitu yang tadi saya bilang, karena kita basisnya ini ya akrual gitu kan, maka ketika pendapatan diterima, ketika melakukan pendapatan dilakukan ketika diakui atau diakui ketika pekerjaan telah terpenuhi atau terselesaikan. Kemudian harus diakui dalam periode akuntansi yang telah diselesaikan. Nah, kemudian prinsip pengakuan beban. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan beban, maka otomatis akan langsung dicatat walaupun tidak mengeluarkan kas. Ada pendapat yang menyatakan biarkan beban mengikuti pendapatan. Artinya ketika perusahaan menghasilkan, misalkan menjual barang dagangan, nah dalam proses menjual barang dagangan akan ada yang namanya mengeluarkan uang, dalam arti misalkan gaji, membayar gaji karyawan, atau membayar misalkan menjual barang misalkan dikirim, berarti ada biaya kirim yang bisa ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu kenapa dikatakan biarkan beban mengikuti pendapatan. Jadi perusahaan ketika ingin menghasilkan pendapatan otomatis akan mengeluarkan yang namanya biaya atau beban. Nah, ini di sini bisa disebut contohnya beban iklan atau beban ini ya perlengkapan ya, penggunaan air, listrik gitulah, dan ya penggunaan air dan listrik seperti itu. Kemudian terkait dengan dasar-dasar ayat jurnal penyesuaian, di sini kenapa alasan utama kenapa diperlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar pencatatan dalam periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan dan bagi beban untuk diakui periode terjadinya. Jadi ketika pekerjaan sudah selesai tetapi belum menerima uang, ketika uang diterima maka nanti akan ada diperlukan penyesuaian. Kemudian alasan yang kedua, ketika ketika pada akhir periode menyusun yang namanya neraca saldo, maka itu kan menggabungkan data-data dari pencatatan awal misalkan Januari sampai dengan Desember digabungkan menjadi satu, disusun neraca saldo. Kemudian terkadang ketika pencatatan di Januari sudah dilakukan pencatatan, ketika di bulan Desember ada data-data yang perlu diupdate, atau mungkin ada transaksi misalkan pembelian perlengkapan di Januari, bisa jadi ketika dicatat Desember sebenarnya ada perlengkapan atau peralatan ya yang sudah dipakai, otomatis kan peralatan berkurang. Nah, itu kan perlu diupdate ya realnya ya, akun-akun jumlah yang terbaru itu berapa. Nah, makanya diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian seperti itu. Kemudian ini ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan. Oke. Kemudian yang terakhir, setiap ayat jurnal penyesuaian terdiri dari laporan laba rugi dan satu akun posisi keuangan seperti itu. Ini pembagian ayat jurnal penyesuaian. Jadi ada klasifikasinya sendiri, dibagi menjadi dua. Yang satu deferral dan yang satu akrual. Deferral itu dibagi menjadi dua. Pertama, prepaid expense atau beban dibayar di muka. Itu beban ketika dibayarkan secara tunai tetapi masih dicatat sebagai aset karena belum digunakan atau dikonsumsi. Misalkan contohnya membayar sewa selama 1 tahun. Ketika membayar sewa selama 1 tahun,
ternyata baru digunakan, misalkan sekarang bulan Oktober, berarti baru digunakan sampai bulan Oktober sampai bulan ke-10, berarti masih baru digunakan 10 bulan, sedangkan kita sudah bayar 12 bulan, berarti yang sudah menjadi beban itu hanya 10 bulan, yang 2 bulan itu belum menjadi beban karena belum digunakan sewanya, seperti itu. Jadi maka perlu dilakukan penyesuaian ketika kita membayar 12 bulan kemudian baru dipakai 10 bulan, maka 10 bulan inilah yang akan menjadi beban. Maka yang tadinya diakui sebagai aset 12 ini, karena sudah digunakan, maka perlu dilakukan penyesuaian yaitu sebesar 10 bulan. Maka kita lakukan penyesuaian 10 bulan. Kemudian sama untuk pendapatan diterima di muka juga seperti itu. Artinya adalah pendapatan yang sudah diterima tunai. Perusahaan sudah menerima tunai pendapatan, tetapi perusahaan belum melakukan pekerjaan itu. Misalkan misalkan ini ya, memberikan jasa servis gitu ya, ternyata sudah dibayar dulu selama 10 kali, dan sedangkan yang digunakan baru 5 kali, maka 5 kali masih diterima di muka karena belum dilakukan, sedangkan 5 kalinya sudah dilakukan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian di bagian yang kedua, jurnal penyesuaian akrual ya, ada di bagian kedua, accrued expense, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua adalah accrued revenue atau pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar contohnya adalah ketika gaji ya, ketika gaji, contoh gaji perusahaan, gaji karyawan, perusahaan belum membayarkan gaji, maka otomatis ada beban yang masih harus dibayar. Maka ketika sudah dibayar, maka diperlukan penyesuaian berupa beban gaji, seperti itu. Kemudian pendapatan yang masih harus dibayar gitu ya. Ini kebalikan dari pendapatan yang diterima di muka. Jadi pendapatan yang masih harus dibayar otomatis contohnya adalah pendapatan yang sudah dilakukan tetapi belum diterima secara tunai gitu ya. Jadi jasanya sudah ada atau menjual barang sudah tetapi belum diterima atau belum dicatat, seperti itu. Oke, ini contoh untuk ayat jurnal Devral yang tadi saya jelaskan, di mana biaya atau pendapatan diakui pada suatu tanggal di kemudian hari, bukan pada saat kas berpindah pertama kali. Contohnya ini jenisnya ya, beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Kemudian ini ya prinsipnya, jadi kasnya sudah diterima tetapi bebannya belum dicatat. Contohnya ada asuransi, berarti nanti akunnya adalah asuransi dibayar di muka, perlengkapan dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Kemudian ada yang namanya penyusutan. Penyusutan itu terkait dengan aset yang sudah dimiliki, misalkan peralatan gitu ya, tetapi ternyata sudah digunakan sebanyak, misalkan dari peralatan yang dimiliki misalkan 1 juta rupiah, ternyata yang sudah digunakan atau terdapat pengurangan atau penyusutan sebesar misalkan 500.000. Dan nanti penyusutan itu kita akan belajar berkaitan dengan metodenya, metode penyusutan ya, nanti ada bermacam-macam. Bisa metode garis lurus gitu kan, kemudian metode apa ya, saldo menurun ganda. Kemudian nanti akan ada, bisa jadi penyusutannya berdasarkan tahun atau mungkin nanti tergantung dari kebijakan dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Kemudian beban dibayar di muka ini pengaruhnya ya, kenapa perlu dilakukan penyesuaian ini alasannya. Jadi ketika berlalunya waktu maka akan ada penggunaan. Nah, penggunaan itu maka akan menjadi beban karena sudah digunakan. Kemudian ayat jurnal penyesuaiannya apa? Akan terjadi kenaikan pada akun beban ya, karena sudah digunakan otomatis beban akan bertambah. Kemudian penurunan kredit karena akun aset akan berkurang, seperti itu. Oke, kemudian
Ini ilustrasinya. Ini terkait dengan pembelian perlengkapan ya, supplies. Misalkan membeli 2.500 tanggal 31 Oktober, kemudian ternyata yang masih di tangan berarti 1.000, berarti yang tersisa adalah 1.000, berarti kan yang sudah digunakan adalah 1.500, maka 1.500 itulah yang akan menjadi beban. Ini 2.500, sisanya adalah 1.000, berarti 1.500 yang menjadi beban yang telah digunakan. Oke, nah seperti ini. Akunnya seperti ini. Ada beban perlengkapan 1.500 pada perlengkapan. Beban pertama, perlengkapannya menjadi berkurang. Oke, ini contohnya dasarnya ketika kita kemarin belajar dari bab 1 terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Kalau dirunut ya dari awal, ini pertama ada dicatat sebagai perlengkapan 1.500, kemudian ada beban 1.500. Yang kemudian jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.500. Ini penyesuaiannya, jadi tadinya di tanggal 5 dicatat perlengkapan 2.500, kemudian ada penyesuaian 1.500, maka sisanya adalah 1.000. Nah, ini penyesuaiannya 1.500, maka bebannya menjadi 1.500, seperti itu ya. Ini di postingnya ya, nanti dari posting ini nanti kita ke posting, dari proses postingnya dari buku, kemudian buku besar, dari ini buku besarnya, kemudian dari buku besar kita ke neraca saldo. Hasil akhirnya yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah ini angka 1.000. Sisanya ya, sisa perlengkapannya, kalau bukan perlengkapan berarti atau peralatan itu 1.500. Oke, ini contoh yang kedua. Guys, ini terkait dengan sewa ya. Oke, terkait dengan sewa. Oh, bukan sewa nih. CG Advertising, maksudnya perusahaan sewa, perusahaan jasa iklan melakukan membayar asuransi ya. Polis asuransi selama setahun sebesar 600 dimulai tanggal 1 Oktober. Kemudian akun pada akhir Oktober menunjukkan sebesar 600. Berarti 6 dari mana? Karena sudah berlalu 1 bulan, 31 Oktober, berarti yang menjadi beban asuransi berarti sebesar, kita lihat 600, asuransi dibayar di mukanya 600 dibagi 12, berarti per bulannya adalah 50. Karena sudah digunakan 1 bulan, berarti beban asuransinya sebesar 50 euro, ini euro ya, 50, maka nanti yang dicatat sebagai beban asuransi selama 1 bulan ini adalah sebesar 50. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini ya, beban asuransi sebesar 50 pada asuransi dibayar di muka. Ya, tadinya asuransi dibayar di muka di debit, karena sudah menjadi beban 1 bulan maka di kredit, seperti itu. Kita lihat runutannya ya. Nah, ini dasarnya ya, ini persamaannya, persamaan dasar akuntansinya. Kemudian kita analisis, dari analisis kita melakukan jurnal, dari jurnal kemudian kita ke posting. Lihat tadinya asuransi dibayar di muka 600, karena sudah menjadi beban 50 maka berkurang menjadi 550. Kemudian ini beban asuransinya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan penyusutan yang tadi saya bilang. Bangunan, peralatan, dan kendaraan dicatat sebagai aset, bukan sebagai beban pada tanggal diperoleh. Jadi ketika membeli dicatat sebagai aset karena belum digunakan. Kemudian dalam prosesnya aset itu akan menjadi beban selama masa manfaat. Jadi ketika digunakan kendaraan maka akan terjadi beban, gitu ya. Kemudian penyusutannya ini ya, sebuah konsep. Jadi
penyusutan itu bukan konsep valuasi atau merubah nilai gitu ya. Sebenarnya penyusutan itu memberikan kondisi bahwa ini loh aset yang sudah sudah digunakan dan menjadi beban adalah sebesar misalkan 1 juta seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Ini nanti kita di intermediate 1 nanti di akuntansi keuangan menengah 1 kita akan belajar lebih detail terkait dengan penyusutannya seperti apa ya, metode penyusutan seperti apa nanti. Jadi di sini hanya disebutkan ya, misalkan ya siji advertising mengasumsikan bahwa depresiasi dari perlengkapan sebesar 480 selama setahun atau 40 per bulan, maka jurnalnya adalah ya beban depresiasi dan kemudian akumulasi penyusutan ya, beban depresiasi, beban penyusutan, dan kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan sebesar 40. Ini disebut akumulasi depresiasi ya, akumulasi depresiasi kontra dari aset, karena nanti akan mengurangi jumlah nilai aset ya. Misalkan aset kendaraan misalkan 12 juta, ketika depresiasinya beban akumulasi depresiasi 1 juta, maka nanti kendaraannya nilainya menjadi 11 juta karena pengurangan dari 12 juta dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 1 juta seperti itu. Ini ininya alurnya dari kita kalau lihat dari persamaan dasar akuntansi ini ya, harus balance ya antara aset sama dengan liabilities ditambah equity, kemudian dianalisis, kemudian kita susun jurnal umumnya, kemudian kita posting ke buku besar. Selanjutnya ini tadi yang saya sebutkan kontra dari aset karena mengurangi aset. Kemudian akumulasi penyusutan menelusuri total beban penyusutan selama umur aset, jadi beban yang sudah terpakai ya selama berapa bulan gitu. Kemudian ada nilai buku itu ya tadi yang selisih antara aset dikurangi akumulasi penyusutan gitu. Ini contohnya ya, dikurangi akumulasi penyusutan depresiasinya gitu. Oke, ini contohnya, contoh beban dibayar muka apa saja, kemudian alasannya, kemudian pengaruhnya apa gitu ya. Contohnya tadi ya, insurance sewa gitu, kemudian insurance itu asuransi, advertising itu sewa, advertising itu iklan, dan itu sewa, ada depresiasi, kemudian ada perlengkapan atau peralatan ya. Ini alasannya karena bebannya belum tercatat, beban penggunaan asetnya belum dicatat ketika aset digunakan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Akun sebelum penyesuaian berarti ada kelebihan aset, kemudian asetnya terlalu banyak ya, kelebihan aset, kemudian kekurangan beban. Ketika digunakan maka otomatis harusnya aset dikurangi, maka diperlukan penyesuaian, kemudian bebannya bertambah. Nah, maka jurnal penyesuaian adalah seperti ini ya, beban, kemudian pada aset ya, asetnya apa tadi, asuransi dibayar muka, sewa dibayar di muka, kemudian penyusutan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka berkaitan dengan perusahaan sudah menerima kas tetapi pekerjaan jasa belum dilaksanakan. Jadi kas sudah diterima sebelum pendapatan dicatat atau pendapatan dilakukan. Contohnya sewa diterima di muka, atau tiket pesawat, atau kita langganan koran atau deposito pelanggan untuk jasa di masa depan. Artinya perusahaan pelanggan sudah memberikan pembayaran selama setahun tetapi jasanya masih berjalan, seperti itu. Kita lihat contohnya. Oke, ini terkait dengan apa ya, dampaknya ya, menghasilkan apa, penurunan debit untuk akun kewajiban dan meningkatkan kredit untuk akun pendapatan. Oke, ini contoh ilustrasinya.
ketika YC Advertising itu menerima 1.200 pada Oktober dari Equinox untuk jasa iklan yang selesai 31 Desember. Oke, pendapatan diterima di muka menunjukkan adalah 1.200 di tanggal 31 Oktober di neracanya. Kemudian analisisnya bahwa terdapat 400 jasa di bulan Oktober. Jurnalnya seperti apa? Oke, jadi pendapatan diterima di muka dengan pendapatan jasa sebesar 400. Kita lihat ya. Analisisnya lihat pendapatan jasa diterima di muka berkurang sebesar 400, kemudian pendapatan jasanya bertambah karena sudah dilakukan. Ini jurnalnya pendapatan jasa diterima di muka dengan pendapatan jasa. Kita lihat ya, tadinya di Oktober tanggal 2 itu kita perusahaan sudah mencatat ya pendapatan jasa diterima di muka sebesar 1.200, tapi jasanya belum dilakukan. Uangnya udah diterima 1.200, tapi jasanya belum. Kemudian ternyata dilakukan pencatatan atau sebesar 400 ya, ada pencatatan penyesuaiannya sebesar 400. Ini ya, jadi ada pendapatan dilakukan gitu kan, berarti pertama di kredit ya. Kemudian jadi pendapatan diterima di mukanya penyesuaiannya sebesar 800. Kemudian ada pendapatan jasanya penyesuaiannya 400. Ini berkurang ya, ada berkurang pendapatan jasa diterima berkurang, kemudian ada pendapatan jasanya bertambah sebesar 400 karena sudah dilakukan jasa. Oke, ini contohnya pendapatan diterima di muka. Ada sewa ya, ketika menerima pembayaran sewa gitu kan, atau langganan majalah selama setahun, atau deposito dari customer terkait dengan jasanya, misalkan jasa selama setahun sudah dibayarkan lebih dahulu. Alasannya kenapa? Karena ternyata pendapatan diterima di muka itu bagian dari kewajiban atau liability, akun kewajiban ya, atau utang, dimana akan berkurang ketika dilakukan pencatatan jasa. Ketika jasa dilakukan, akun sebelum penyesuaian adalah kewajiban berlebih dan kemudian pendapatan understate atau kurang gitu kan. Penyesuaiannya apa? Otomatis liabilities-nya kita kurangi, berarti berkurang di debit, kemudian revenue pendapatan bertambah di kredit, seperti itu. Oke ya, jadi penyesuaian ini nanti setiap melakukan penyesuaian kalian lihat dulu akun-akun ketika bertambah ada di mana, berkurang ada di mana. Kalian lihat lagi di pertemuan sebelumnya ya, materi pertemuan sebelumnya. Oke, kita sekian dulu ya pembahasan pertemuan kali ini, pertemuan ke-6. Jadi kita cuma bahas sampai dengan deferral ya, ayat jurnal penyesuaian deferral. Jadi minggu depan kita baru membahas tentang penyesuaian akrual. Oke, sekian dulu dari saya ya. Saya tutup dengan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tugas-tugasnya di kuliah dikerjakan. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.